Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih meneruskan pelajaran online kita seputar aktivitas Rasulullah SAW pada pukul 19 ya. Hari ini materi ke-19 pukul 19 malam ya, atau pukul 7 malam. Ini berarti datangnya waktu sholat Isya ya. Maka Sayyidina Bilal akan mengumandangkan azan Isya, dan setelah itu Rasulullah SAW yang berada di rumah beliau akan sholat sunnah qabliyah Isya ya. Beliau setelah makan malam ya, setelah makan malam habis sholat maghrib tadi, beliau akan sholat sunnah qabliyah Isya di rumahnya, dan kemudian beliau akan menunggu untuk melaksanakan sholat Isya itu lebih lama lagi dari subuh ya. Kalau subuh atau zuhur beliau menunggu setengah jam rata-rata ya. Subuh setengah jam, zuhur setengah jam. Tapi kalau Isya itu beliau bisa menunggu sampai 2 jam ya, bahkan paling lama bisa sampai 2 jam setengah ya. Ini dari kebiasaan Nabi Muhammad SAW ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, para sahabat bercerita karena Rasulullah yuakhirul Isya ila thuluthil lail ya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu suka mengakhirkan sholat Isya. Jadi paling maksimal, paling terakhirnya itu ya, itu Nabi bisa sampai memulai sholat tersebut thuluthil lail, pada sepertiga malam. Sepertiga malam yang pertama tentunya ya. Sepertiga malam yang pertama sudah kita bahas dulu di pertemuan awal-awal ya. Caranya bagaimana menghitung sepertiga malam ya, seperti itu. Dan kita tahu sepertiga malam itu jatuhnya pukul 9:30. Jadi azan Isya jam 7 itu maksimal Nabi SAW bisa sampai 9:30 baru memulai sholat. Beliau akan datang ke masjid, kemudian sholat Isya berjamaah ya, begitu. Walaupun rata-rata kurang lebih jam 9 beliau akan melaksanakan sholat Isya ya, karena 9:30-nya sudah kelar dan beliau beranjak untuk tidur. Jadi sholat Isya-nya beliau itu ditunda sampai dengan 2 jam ke depan. Nah, ini yang perlu kita luruskan ya, perlu kita berikan penjelasan mengapa demikian. Ya, pertama, para sahabat orang-orang Arab itu tidurnya cepat. Jadi kalau sudah beres semua kewajiban bisa langsung tidur itu. Ya, oleh karena itu ya budaya pada waktu itu ya. Budaya pada waktu itu. Jadi kalau Rasulullah SAW melaksanakan Isya-nya awal waktu jam 7 azan atau setengah 8 azan, kemudian beliau bergegas ke masjid melaksanakan sholat ya, selesai jam 8 sudah tuntas semua kewajiban, kebanyakan orang-orang akan beranjak tidur ya. Nah, kata Nabi SAW, aku tidak suka kalau kalian semua tidur terlalu dini ya, terlalu sore. Oleh karena itu diakhirkan oleh Nabi sehingga mereka nggak ada yang bisa tidur, orang belum sholat Isya ya, belum ketemu Nabi ya, diakhirkan oleh Nabi sampai dengan jam 9 ya, maksimal 9:30. Rata-rata dominannya adalah jam 9 malam baru Nabi SAW melaksanakan sholat Isya berjamaah. Begitu. Jadi ini faktor kebiasaan. Yang kedua juga sama seperti sholat subuh ya, seperti sholat subuh hambatannya juga sama, yaitu suasana yang gelap dan kemudian tidak ada lampu, tidak ada listrik ya. Dan kemudian sahabat juga makan malam terkadang membutuhkan waktu yang panjang ya. Ingat, beberapa sahabat itu makan malamnya nggak sendiri ya, nggak sama keluarganya, tapi bisa mengajak 10 orang, bisa mengajak 20 orang ya, bisa mengajak 25 orang, dan ini membutuhkan waktu yang lama. Ketika azan Isya mereka
bisa jadi masih dalam keadaan sibuk dengan makan malamnya. Ya, dan makan malam ini makan malam yang terhormat ya. Kenapa? Karena makan malam yang menjamu para fuqara wal masakin. Oleh karena itu, ketika azan Isya, kalau Nabi SAW menyegerakan sholat, ya banyak yang masbuk nanti karena mereka masih berada di tengah-tengah makan malamnya. Ya, begitu. Dan juga para sahabat dalam keadaan lelah. Jadi Nabi memberikan waktu untuk istirahat. Ya, mereka selesai seluruh aktivitas, mereka kumpul dengan keluarga, ya, dikasih jeda dulu untuk bisa rehat sejenak sebelum nanti melaksanakan sholat Isya berjamaah. Ya, dan banyak faktor lainnya yang menyebabkan Nabi SAW menunda sholat fardu beliau. Walaupun beliau, sekali lagi ya, beliau itu sudah ready, sudah siap untuk melaksanakan sholat kapanpun ya. Jadi begitu dengar azan, beliau sudah ambil wudhu, sudah sholat qobliyah. Jadi sudah kapanpun beliau siap, tetapi diundurkan ya, dengan maksud bukan mau menunda-nunda kewajiban, bukan ya, tetapi banyak sekali faktor yang menyebabkan, yang memaksa dengan kebijaksanaan beliau ya, dengan beliau sehingga mengakhirkan sholat Isya. Ya, ini yang perlu kita jelaskan. Maka kalau di zaman sekarang tentu kita harus lebih selektif lagi ya. Apakah perlu untuk menunda sholat Isya atau tidak ya? Kalau tidak ada keperluan apapun, maka tetap kita mengejar waktu fadilah. Waktu fadilah itu adalah ya setelah azan 10 menit qomat, yaitu waktu fadilah. Tapi kalau memang ada keperluan, maka tetap berlaku hukumnya sunnah mengakhirkan sholat Isya sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Kapan itu kejadiannya? Kata ulama fikih, ya kalau ada sesuatu yang menyangkut urusan agama ya. Contohnya thalabul ilm. Ya, jadi sampai sekarang nih, sampai hari ini ya, sampai detik ini itu masih berlaku para santri-santri di pesantren, termasuk yang kami alami juga dulu ketika kami di Hadramaut di Yaman. Ya, itu kita mulai dars fikih itu habis maghrib. Ya, habis maghrib tuh kelar-kelar bisa jam 8, jam setengah 9 kita sholat Isya baru ya. Ketika mendengar azan Isya, kita masih di tengah kesibukannya, masih di tengah kesibukan kami sedang di halaqah ilmu ya, sedang membahas masalah fikih di hadapan guru kami. Ya, jadi kalau azan Isya ya kita break doang sebentar 5 menit. Setelah itu nyambung lagi, kita baca kitab lagi sampai jam 8, jam setengah 9 selesai dars kita ya, thalabul ilm selesai ya. Maka kita sama-sama sholat berjamaah ya, bersama guru kita di situ ya. Jadi di sini hukumnya bagaimana kalau seperti ini? Hukumnya sunnah. Ya, kita kehilangan waktu fadilah dong, waktu awal sholat di awal waktu. Ya, waktu fadilah kehilangan, tapi kita mendapatkan sunnah. Jadi hilang emas dapat berlian begitu ya. Selama memang ada kebutuhan, selama memang ada keperluan yang ada kaitannya dengan agama. Ya, kalau menunda sholat Isya buat nonton bola ya, atau sholat Isya buat main medsos ya, itu nggak termasuk ya. Tapi kalau ada kaitannya dengan agama, maka disunnahkan ya, sebagaimana dulu Nabi SAW mengakhirkan sholat Isya ya, begitu. Baik. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama di malam tersebut? Ada kalanya beliau tetap di rumah ya, sampai dipanggil Sayyidina Bilal untuk untuk datang ke masjid ya. Ada kalanya beliau mengunjungi keluarganya yang dekat ya, rumahnya. Contohnya Sayyidatuna Fatimah ya, dengan Sayyidina Ali, kan rumahnya dekat situ ya. Kalau ada urusan, ada yang ingin disampaikan, maka itu tuh dalam waktu-waktu menunggu sholat Isya tuh beliau mengambil kesempatan yang demikian ya. Kalau berkunjung ke rumah para sahabat yang jauh-jauh ya, itu kan siang waktunya ya, siang ya. Tapi kalau keluarga yang dekat-dekat ya, waktunya malam, seperti itu ya. Karena orang sendiri nggak apa-apa bertamu malam ya. Kalau kepada orang lain kan bertamu di malam hari kan
memberatkan tuan rumahnya, merepotkan. Tapi kalau sama keluarga nggak jadi masalah ya, sama orang sendiri. Nah, itu salah satunya di antara kisah bertamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga-keluarga beliau, ya, yang terjadi pada malam hari, yaitu ketika Nabi mengunjungi Sayyidatuna Fatimah pada malam hari sambil menunggu salat Isya. Ya, setelah azan Isya nih ya, beliau datang ke Sayyidah Fatimah. Ya, beliau menanyakan ada apa kemarin Sayyidah Fatimah mencari-cari beliau. Jadi istrinya memberitahu Aisyah Ummul Mukminin memberitahu sama Nabi tadi Fatimah datang ke sini. Ya sudah, berarti malam nanti saya akan tanyakan perihal tersebut ya. Ini waktu untuk keluarga, ini berarti malam ya. Kemudian Nabi SAW datang ke rumah Sayyidatuna Fatimah, ada Sayyidina Ali di situ ya, dan kemudian Nabi bertanya, ada apa? Ya, begitu. Sayyidah Fatimah malu untuk menceritakan keperluan beliau, maka Sayyidina Ali yang menjelaskan. Ya, kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami malu sebetulnya mau ngomong, cuman ya tetap kami utarakan agar meminta pendapat dari beliau ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Fatimah itu dalam keadaan capek, lelah ya. Beliau harus menggiling gandum ya, beliau harus bekerja membersihkan rumah ya, dan beliau mengangkat air ya, mengisi air dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang cukup lelah dikerjakan oleh beliau. Sedangkan pada waktu itu Nabi SAW baru saja pulang dari medan perang, mendapatkan banyak ghanimah, termasuk bagian Rasulullah SAW juga dapat bagian yang banyak ya. Maka kata Sayyidina Ali, boleh nggak kalau kami membayar seorang pembantu untuk mengerjakan ya, mengambil seorang pembantu ya untuk mengerjakan tugas-tugas, membantu tugas-tugas Sayyidatuna Fatimah. Ya, kata Rasulullah SAW, ya ternyata nggak boleh ya, sama Nabi ditolak ini ya. Jadi keluarganya Nabi nggak usah pakai pembantu ya. Ala adullukum ala khairin mimma sa'altuma, kata Nabi, gini aja deh ya, saya akan ajarkan kepada kalian berdua apa yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta itu. Ya, mau nggak? Ya, kayak tentu saja mereka mau. Ya, kata Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah, ya udah kalau gitu lebih baik, kata Nabi. Ya mau dong. Kalau yang lebih baik dari pembantu, apa itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, kalau setiap mau tidur, bacalah oleh kalian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ya, jadi totalnya 100 ya, 33 tambah 33 tambah 34. Maka itu lebih baik dari pembantu ya, begitu. Jadi setelah itu Nabi SAW kemudian pulang. Jadi tidak diberikan pembantu, dan bagian ghanimah Nabi itu habis semuanya untuk kaum fakir dan miskin, untuk keluarga Nabi SAW, untuk keluarga beliau yang jelas-jelas membutuhkan. Sayyidah Fatimah itu kelelahan sekali, capek sekali ya. Nabi hanya memberikan yang lebih baik ya, yaitu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 setiap mau tidur. Hanya itu saja yang dibekali untuk keluarganya ya, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, baik. Jadi itu diantara kesibukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menunggu sholat Isya. Kemudian apalagi diantara yang lain, Nabi dalam menunggu sholat Isya juga terkadang datang ke rumah sahabat-sahabat beliau yang dekat. Ya, yang dekat-dekat saja, dekat dalam arti jarak maupun dekat dalam arti emosionalnya ya, ikatan emosi dekat. Ke rumah Sayyidina Abu Bakar ya, ke rumah Sayyidina Umar kan ikatan emosional kan kuat tuh ya, nggak ngerepotin. Nabi itu orangnya nggak mau, betul-betul nggak mau merepotkan orang ya, walaupun orang yang dikunjungi Nabi nggak repot, justru seneng ya. Tengah malam kita lagi tidur dibangunin juga kita senang kalau yang berkunjung Nabi. Cuman tetap Rasulullah SAW tidak mau merepotkan orang lain. Jadi kepada sahabat-sahabat yang terdekat ya, beliau akan mengunjungi. Jadi ada kalanya di rumah
sampai waktu sholat isya. Ada kalanya beliau mengikat tali silaturahim dengan keluarga atau dengan sahabat-sahabatnya yang dekat. Ya, baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi inilah dia aktivitas pada pukul 7 malam sampai pukul 8. Insya Allah besok materi ke-20 ya, akan kita lanjutkan kembali aktivitas beliau pada pukul 8. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.